Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zenita dengan NIM 24042037. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang membahas kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk tahun 2024 dengan penggunaan perspektif perilaku organisasi untuk mengetahui akar masalah, dampak, dan solusi yang dapat diterapkan. PT Timah Tbk merupakan BUMN strategis. Terjadi skandal korupsi tata niaga timah. Kerugian negara mencapai 300 triliun, menunjukkan kegagalan perilaku organisasi. PT Timah merupakan perusahaan milik negara yang berperan penting dalam industri pertambangan timah. Namun, terungkap adanya praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara sangat besar. Kasus ini tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kerusakan dalam sistem perilaku organisasi perusahaan. Tujuan kami untuk menganalisis kasus ini untuk mengidentifikasi masalah perilaku organisasi, menganalisis faktor kekuasaan, motivasi, komunikasi, dan konflik, menemukan aktor penyebab korupsi, menyusun rekomendasi solusi. Tujuan analisis ini adalah memahami mengapa korupsi bisa terjadi dalam organisasi besar seperti PT Timah, serta mencari solusi agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Kronologi kasus: penerbit RAB ilegal, penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, kerjasama dengan smelter swasta, mangkuk biaya smelter swasta, aliran dana kepada pihak tertentu. Kasus ini dimulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan prosedur. Izin tersebut digunakan untuk melegalkan aktivitas tambang ilegal. Selanjutnya terjadi kerjasama yang merugikan perusahaan melalui menggelembung biaya dan penyaluran keuangan kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang terlibat itu salah satunya direksi PT Timah, perusahaan smelter swasta, perantara, pejabat SDM. Kasus ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal perusahaan, pihak swasta maupun birokrasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dilaksanakan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan yang luas. Dampak dari kasus ini: kerugian negara 300 triliun, kerugian perusahaan 446,67 miliar, turun reputasi perusahaan, kerusakan lingkungan. Dampak yang dapat ditimbulkan dalam berupa kerugian keuangan, tetapi juga kehilangan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap PT Timah. Selain itu, aktivitas tambang ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar. Penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan politik organisasi itu penyalahgunaan wewenang, jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, adanya jaringan politik organisasi. Para pemimpin menggunakan kekuasaan yang dimiliki bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Motivasinya itu keuntungan pribadi, keserakahan finansial, dan rendahnya integritas. Yang mana menurut teori L.C. Slem, para pelaku lebih didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan dan kekayaan dibandingkan kebutuhan untuk berprestasi. Mereka memilih korupsi sebagai cara cepat memperoleh keuntungan. Komunikasi organisasi, informasi dimanipulasi, laporan direkayasa, komunikasi informal lebih dominan. Sistem komunikasi dalam organisasi tidak berjalan dengan baik. Informasi penting disembunyikan dan laporan dibuat seolah-olah sesuai aturan. Akibat pengawasan menjadi lemah dan pelanggaran
sulit terdeteksi. Konflik dan negosiasi. Konflik kepentingan negosiasi tertutup, kesepakatan yang merugikan perusahaan. Terjadinya konflik antara kepentingan negara sebagai pemilik perusahaan dan kepentingan pribadi para pelaku untuk mencapai tujuan mereka. Dilakukan negosiasi secara tertentu yang menghasilkan keputusan merugikan perusahaan. Penyebab utama masalahnya itu pertama lemahnya pengawasan internal, yang kedua yaitu budaya organisasi yang korup, yang ketiga interventasi politik, yang keempat itu regulasi yang lemah, yang kelima sistem pelaporan tidak efektif. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi. Solusinya itu yang ditawarkan bertujuan meningkatkan untuk transparansi, memperkuat integritas pemimpin, perbaikan sistem pengawasan agar penyimpanan dapat dicegah sejak awal, reformasi kepemimpinan etis, dan penguasaan sistem pengawasan internal. Solusinya itu reformasi kepemimpinannya etis dan budaya berakhlak. Solusi ini dipilih karena pemimpin memiliki pengaruh terbesar dalam membentuk budaya organisasi. Jika pemimpin memiliki integritas yang tinggi, maka budaya kerja yang sehat dan anti korupsi dapat tercipta. Yang dapat saya simpulkan, korupsi PT Timah merupakan kegagalan perilaku organisasi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor utamanya. Kepentingan etis menjadi kunci kepercayaan korupsi, pengawasan dan budaya organisasi yang perlu diperbaiki. Kasus PT Timah menunjukkan bahwa korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat lemahnya sistem organisasi. Oleh karena itu diperlukan perubahan budaya dan kepemimpinan yang berintegritas agar organisasi dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari analisis kasus yang kami pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're